yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, haleluya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-suka, yeay, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ini sorak-sorak buat Tuhan. Bagi, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Alaihi Bisem Hamasia. Pertama-tama kami dari Komando Pasukan Kristus Mission datang ke tempat ini untuk mengadakan KKR pengujilan jalanan, dan kami sudah beberapa tempat yang kami adakan. Doakan semoga Komando Pasukan Kristus Mission semakin hari semakin berkembang di dalam melayani akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berbicara tentang keselamatan. Kalau kita berbicara keselamatan, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang namanya jalan keselamatan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita manusia. Apa yang harus kita lakukan? Berteosis, artinya menyatu dengan Kristus Yesus. Keselamatan itu bukan karena dengan mulut, bukan karena dengan bibir, bukan karena jago berkhotbah, bukan karena jago menghafal ayat Alkitab, tetapi keselamatan itu harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah jaminan keselamatan. Seharusnya kita sebagai manusia ini tidak masuk di dalam karya keselamatan itu. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena hubungan antara manusia dengan Allah itu sudah putus. Tetapi begitu cintanya Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Dialah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani, dia dikatakan begini, en arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos. Artinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa maksudnya ayat ini? Pada mulanya adalah firman, en arche en hologos. Artinya, firman disebut perkataan Allah. En arche en hologos, kai hologos en prosoteon. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya, firman atau perkataan Allah ada dalam diri Allah. Dasarnya adalah 1 Korintus 2 ayat 11. Tahukah kamu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Karena dalam diri Allah itu ada roh Allah dan adalah disebut juga perkataan Allah. Kalau di dalam diri Allah disebut roh Allah, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah itu? Yohanes 1 ayat
ayat 14 mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, dialah Isa Al-Masih, yang sampai saat ini kita percaya, kita meyakini bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Yesus mengatakan, ego eimi rehodos kai he alateia kai soe odes arketai proston patere eime emo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, karena Yesus adalah beda Elohim. Dia adalah ada Allah yang dijunjung tinggi, yang disanjung, yang dipercayai oleh orang Kristen. Dan Yesus Kristus bukan saja milik orang Kristen, tetapi dia milik semua bangsa. Dia adalah milik semua agama, sehingga keyakinan kita kuat, kokoh, teguh. Tuhan bapak-bapak gereja lahir di 33 Masehi. Ketika Yesus mati, ketika Yesus naik ke surga, itu di 33 Masehi lahirlah gereja, namanya Pentakosta dan Jemaat Mula-Mula. Itu lahirnya gereja. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bapak-bapak gereja? Mereka mempertahankan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, walaupun mereka mati martir, walaupun nyawa mereka ditebus mahal, karena mereka membela iman kekristenan. Orang enak di sini, enak sama-sama, tetapi ingat, orang Kristen harus jadi pendamai. Jangan kita sendiri, orang sendiri ini bukan jadi pendamai, jadi resah di tengah-tengah masyarakat. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti apa yang harus kita lakukan? Baku-baku baik, ciptakan perdamaian. Orang jaga persatuan dan kesatuan. Ingat, orang hidup ini bukan cuma satu agama Kristen saja, tetapi orang ada agama lain. Berarti saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tunjukkanlah bahwa kau Kristenan adalah kau seorang Kristen yang betul-betul menjadi contoh di tengah-tengah banyak orang, sehingga cermin Kristus ada di dalam dirimu. Tidak salah kita mengatakan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti jadi contoh. Kembali lagi tadi, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Kekudusan, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga gerape tangan. Biasa pamba pukul orang, biasa pamba pukul bini, biasa misalnya sesuatu itu orang mata-mata keranjang, berarti harus menjaga kekudusan. Memang kalau orang berbicara ini gampang kalau mau bicara. Mulai saat ini Tuhan, kita memulai hidup benar. Hari ini Tuhan, kita mau jadi suami yang baik, kita mau setia dengan kita ke istri. Dulu pang bahugel, pang itu orang lepas, karena itu sudah pakai nama kita. Kembalilah ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus masih menunggu hidupmu. Dia masih mengetuk pintu hatimu. Sadar, kembalilah ke jalan yang benar, karena dia mencintaimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, walaupun orang itu tidak setia. Tetapi Tuhan Yesus yang begitu setia, dia tetap mencari jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan Yesus sayang dalam kehidupan kita. Coba lihat keberadaan zaman sekarang. Terjadi perang dunia ketiga. Israel melawan Palestina, sudah berkembang lagi ke Lebanon. Bahkan sudah terjadi perang antara Israel dengan Iran. Iran menyerang Irak. Terjadi juga persekutuan antara bangsa-bangsa. Amerika, Inggris menyerang Yaman, menyerang Houthi. Mau cari di mana orang ini? Orang berdoa semoga Indonesia ini dalam keadaan aman-aman saja. Orang berdoa supaya orang Indonesia tidak terjadi peperangan seperti bangsa di luar sana. Orang dukung pemerintah, orang sokong, karena orang ini adalah orang Indonesia yang cinta damai. NKRI harga mati. Berarti orang harus contoh menjadi teladan sebagai orang Kristen yang baik. Tunjukkanlah supaya biasa itu orang Kristen, sehingga orang terpanggil, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi
ada 3 pilar kekristenan. Ortodoksia mengikuti ajaran lurus yang benar, mengikuti ajaran Rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul saksikan, apa yang Rasul dengar tentang Sang Firman itu, tentang Yesus itulah yang kami tuliskan kepadamu, sehingga ajaran itu turun ke gereja. Jadi orang harus pertahankan Alkitab yang orang pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang baca itu. Ada kalanya kita pasiar, tetapi teman pernah kita lihat, aduh, masa itu Alkitab tak kotor-kotor, berarti tidak pernah jaga. Ada komak Alkitab tidak kotor, bersih, tajam-tajam tidak jatah buka. Orang beriman itu harus bertumbuh. Karena dikatakan apa? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah pelaku firman, hiduplah yang benar. Mulai saat ini orang mulai meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Mesti harus jadi teladan. Orang berdoa bahwa Tuhan berkati kehidupan saya ini, Tuhan berkati keluarga saya ini, Tuhan berkati dagangan saya ini, sehingga kalau orang berjuang itu berkat Tuhan akan datang. Jangan orang Kristen baru bangun pagi so cari itu. Mau yang mana kita pe sepatu, mana kita pe tomat, kita mau bawa di pasar, mana kita pe cookies mau jual hari ini. Cari dulu Tuhan, berdoa. Amin. Supaya ketika Anda berjual, berkat Tuhan akan datang. Haleluya. Orang berdoa dengan sungguh-sungguh, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang banyak profesi, ada tukang ojek, ada sebagai petani, nelayan, PNS. Tetapi ingat, kau harus andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tahu sibuk di pekerjaan, akhirnya lupa Tuhan. Tahu sibuk dengan Torang pedoi ini mau cari-cari doi, akhirnya lupa Tuhan. Ketika saat dia mulai di tengah-tengah ambang pintu, mulai tedet wasalan masuk di hidung, baru Tuhan kita suka kau ini Tuhan semua mati kok. Dipanggil pendeta, baru pendeta berdoa, kau pendeta ledak kau Tuhan cuma setengah-setengah pendeta, penoti lo habis. Artinya orang harus betul-betul jadilah pelayan yang baik, jadilah pendengar firman yang baik, sehingga kita jadi contoh teladan di tengah-tengah banyak orang. Komando pasukan Kristus, hari ini juga kami datang di Pakure, dan semoga apa yang kami kerjakan, kami lakukan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang, dan nama Yesus selalu dipuji, disembah dan dimuliakan. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.